first video and first channel, guys. So, jadi di video kali ini kami akan membahas topik yang berkaitan dengan pendidikan. Karena pendidikan sendiri sesuatu yang penting ya. Jadi di sini kami akan berbincang bagaimana sih cara pandang mahasiswa melihat dunia pendidikan yang sekarang ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Saida Yunani Suraya sebagai host, dan di sebelahnya ada Nurul Fatia, dipanggil Marin. Saya Muhammad Abdul Qadir, dipanggil Aziz. Oke. So, jadi baik, langsung saja kita langsung ke topik awal yang masih rada mendasar dan enteng ya. Jadi apa sih pendidikan, Mas Aziz? Baik, pendidikan ialah upaya sadar dan rencana untuk membangun potensi seseorang. Karena dengan adanya pendidikan, potensi dari seorang tersebut akan lebih berkembang seperti itu. Ya. Bentar. Jadi Komponen-komponen yang memungkinkan terjadinya proses pendidikan adalah guru, siswa, fasilitas, sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana. Jadi di dalam penjelasannya Mas Aziz tadi bilangnya salah satunya ada guru ya. Kalau boleh saya nanya, gimana sih kualitas guru yang baik? Mengingat banyak sekali fenomena-fenomena kriminal yang terjadi yang melibatkan guru. Kayak contohnya kekerasan, menjelang guru pada murid, mengucap murid, itu gimana? Kalau ada guru yang semacam itu, berarti dia tidak menjalankan tugas sebagai guru. Karena seorang guru yang baik harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang materi pelajaran, memiliki keterampilan pedagogik yang baik, memiliki kepribadian yang menarik, dan yang paling penting adalah memiliki akhlak yang baik. Itu. Setelah kita bahas guru, kita bahas peserta didiknya yang diajari. Kenapa kita harus berpendidikan? Pendidikan. Oke, setelah kita bahas guru, selanjutnya kita bahas tentang pendidikan lagi. Kita balik lagi. Kenapa sih orang harus berpendidikan ya? Ya, pendidikan itu merupakan tinjauan menyeluruh bagi segi aspek kehidupan manusia. Selain memberikan pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan, pendidikan itu juga berperan penting dalam pembangunan karakter, peningkatan kesempatan kerja, dan menciptakan masyarakat yang maju. Bahkan individu yang memiliki pendidikan yang baik, dia akan mampu untuk memecahkan permasalahannya sendiri yang tidak pernah terpikirkan oleh orang lain. Sebab itulah pentingnya pendidikan sebagai sumber pencerahan, sebagai sumber kebebasan. Di dalam individu sendiri mereka terkumpul dalam satu negara. Jadi kita kaitkan lagi nih ya. Kaitannya negara sama pendidikan itu apa? Soalnya saya pernah mendengar negara yang maju bisa dilihat dari pendidikannya. Jadi gimana kaitannya? Ya, benar sekali. Pendidikan itu sangat berperan penting dalam pembangunan negara. Tetapi itu yang memiliki kualitas pendidikan yang baik. Karena pendidikan yang baik itu akan menjamin majunya suatu negara dan menciptakan SDM yang unggul. Begitu juga dengan sebaliknya, kualitas pendidikan yang rendah itu akan membuat suatu negara tersebut terbelakang. Oke, setelah kita agak meluas ya pembahasannya, setelah dari negara kita beralih ke agama. Jadi, kalau boleh lihat, Indonesia itu kan terletak di negara yang mayoritas warganya itu beragama ya, dari Islam
Islam Kristen sampai kamu lucu sembarang wes ya. Jadi bisa dijelaskan nggak kaitannya agama sama pendidikan ya apa? Agama dan pendidikan itu memang berkontribusi dalam berbagai hal, seperti halnya membangun toleransi, pembentukan karakter, dan lain sebagainya. Di sini agama sebagai sumber nilai yang memberikan landasan moral kepada pendidikan. Sementara pendidikan ini membantu kita dalam memperkuat pemahaman, toleransi, dan penghargaan terhadap keberagaman. Sehingga kombinasi ini dapat menciptakan masyarakat yang harmonis. Dari Mas Aris mungkin mau menambahkan? Hubungan pendidikan dan agama sangatlah erat karena bagaimana Mas Aris. sesuai hadis Nabi begini ya. Kalau begini faridatun ala kulli muslimin wa muslimat, yang artinya mencari ilmu itu wajib bagi orang muslim laki-laki maupun perempuan, begitu. Karena kan mencari ilmu kan termasuk pendidikan. Nah, banyak lagi di Al-Quran juga ada, tapi saya nggak paham. Oke, setelah kita mendengar kaitannya agama sama pendidikan, sepertinya penting ya rasanya pendidikan ini ya, terutama untuk Indonesia. Nah, jadi di Indonesia sekarang ini lagi marak-maraknya AI. Apalagi AI ini lagi berdampaknya sama Gen Z. Jadi sekarang banyak yang mengandalkan AI ya teman-teman. Jadi gimana sih cara minimalisir antara AI sama pendidikan ini supaya nggak berlawanan? Soalnya Gen Z sekarang ini banyak kan sekarang yang mengandalkan AI, makan AI, sebenarnya AI atau gimana? Kita harus memiliki pemikiran yang kreatif dalam menggunakan AI ini. Sebenarnya kita kan manusia, pasti memiliki pemikiran yang strategis Dan kemampuan beradaptasi yang sulit ditiru oleh AI. Jadi manfaatkan keahlian kita dalam berpikir kreatif dan latih AI agar dapat memaksimalkan pekerjaan kita. ya, gitu. Jadi kita harus lebih bijak lagi ya pakai AI. Iya. Lebih bijak lagi ya guys ya. Oke. Yes. Oke, biar lebih paham ya, bisa kasih contoh narasi pendidikan ya? Baik, kita bisa menyontoh pada bapak pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Berkat perjuangan beliau, pendidikan di negara kita tidak tertinggal. Sebagai generasi muda, kita patut bersyukur, sangat-sangat bersyukur lah, karena berkat berkat perjuangan beliau lah gitu. Dan itu biografi singkat ya. Beliau lahir di Yogyakarta tanggal 2 Mei tahun 1889. Perjuangan besar beliau telah mendirikan Taman Siswa Nasional College School pada 3 Juli tahun 1922. Dari narasi tadi kita dapat ambil Bapak Ki Hajar Dewantara ini cukup pahlawan ya, maksudnya Iya, pahlawan. cukup berjasa banget ya membawa pendidikan Indonesia menjadi lebih maju lagi, menjadi lebih terpandang lagi, terutama di kancah internasional. Bahkan ada gagasan ya Inarso Muhammadjo, itu Tuturi Handayani gak sih ya? Ya, itu Makya Mangkasa itu Inarso Samulada itu apa tipnya gitu guys. Ya. Nah, Itu adalah semboyannya beliau ya. Iya. Jadi kita menuju pertanyaan terakhir yang lebih agak jeru ya. Gimana bisa dijelasin nggak?
hakikat pendidikan sendiri ini apa? Hakikat pendidikan itu upaya untuk mengembangkan potensi manusia, baik secara spiritual, kecerdasan, akhlak, ataupun keterampilan, dengan tujuan untuk memanusiakan manusia. Jadi dalam video kali ini kita dapat tarik kesimpulan, pendidikan itu merupakan salah satu kunci kesuksesan dalam suatu negara, bangsa, atau masyarakat itu sendiri. Seperti kata Mbak Nurul tadi ya, pendidikan. Jadi dengan adanya pendidikan, kita bisa memanusiakan manusia. Jadi sekian video kali ini. Saya Saidena Jonas Kuroya pamit undur diri sebagai host, Dan saya Nurul Fazia, Nuril. Saya Muhammad Abdul Aziz Ridho, bisa dipanggil Aziz. kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.